Penyelenggaraan pemilu yang demokratis memerlukan seleksi kandidat yang teliti dan transparan dari setiap partai politik. Seleksi kandidat dalam konteks politik adalah bagian integral dari dinamika demokrasi yang melibatkan partai politik. Ini adalah proses yang diselenggarakan untuk memilih individu yang paling cocok dan mewakili nilai-nilai serta program partai. Seleksi ini dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan internal partai hingga pemilihan umum. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kualifikasi, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen terhadap visi partai. Teori Pipa Norris, seorang ilmuwan politik terkemuka, dapat memberikan perspektif lebih dalam terkait hubungan antara seleksi kandidat partai politik dan pemilu. Norris dikenal dengan konsep demokrasi kosmopolitan yang mencakup berbagai aspek demokrasi, termasuk partisipasi politik secara keseluruhan. Seleksi kandidat menjadi salah satu tahap kritis dalam proses politik yang berkaitan erat dengan konsep demokrasi kosmopolitan. Partai Demokrat perlu melakukan proses seleksi kandidat dengan cermat untuk memastikan bahwa calon yang diusung sesuai dengan nilai-nilai partai dan mampu mencerminkan aspirasi anggota partai serta pemilih. Biasanya seleksi kandidat dilakukan secara demokratis. Sifat demokratis suatu partai dapat dinilai berdasarkan sejumlah faktor termasuk proses seleksi kandidat, mekanisme pengambilan keputusan, partisipasi anggota partai, dan tingkat transparansi yang di mana partai-partai di Indonesia seharusnya memiliki sifat demokratis, tetapi Partai Demokrat sendiri tidak memiliki sifat demokratis. Partai Demokrat tidak memiliki sifat demokratis mungkin dapat dikaitkan dengan kritik terhadap beberapa aspek internal partai tersebut. Penting untuk mencatat bahwa setiap partai politik dapat mengalami perubahan dalam sifat demokratisnya seiring waktu, tergantung pada kebijakan internal, kepemimpinan, dan dinamika politik. Kritik terhadap demokrasi internal suatu partai tidak hanya terbatas pada Partai Demokrat, tetapi juga dapat muncul terhadap partai politik lainnya di Indonesia atau di berbagai negara. Partai Demokrat juga didirikan pada 9 September 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono, seorang jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. SBY kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia dalam pemilihan umum 2004 dan 2009. Partai Demokrat muncul sebagai partai politik yang diakui dalam sistem politik Indonesia setelah era reformasi. Reformasi tersebut menggantikan rezim Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998. Secara umum, Partai Demokrat mengusung ideologi demokrasi yang mencakup prinsip-prinsip demokrasi representatif, kebebasan sipil, dan ekonomi pasar. Mereka juga menekankan pentingnya otonomi daerah dalam konteks pemerintahan. Namun, partai politik dapat mengalami perubahan dalam kepemimpinan dan arah politiknya seiring waktu. Partai Demokrat secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain itu juga di landasan teori, dalam laporan kami memakai 3 teori. Yang pertama itu teori sertifikasi, merupakan proses di mana seseorang memperoleh sertifikasi atau pengakuan resmi sebagai calon untuk suatu posisi pekerjaan atau jabatan tertentu. Proses sertifikasi kandidat ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti dalam pemilihan umum, rekrutmen perusahaan, atau penunjuk untuk jabatan pemerintahan. Yang kedua ada teori nominasi atau pencalonan kandidat untuk sebuah posisi atau jabatan tertentu. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, bisnis, organisasi lainnya. Tujuan dari teori nominasi kandidat untuk memahami bagaimana kandidat-kandidat dipilih, diusulkan, dan akhirnya dipilih untuk menempati posisi tersebut. Yang terakhir ada teori seleksi, adalah konsep dalam politik yang berkaitan dengan cara di mana partai politik atau pemilih memilih calon legislatif untuk mewakili mereka dalam pemilihan umum. Teori ini mencakup berbagai faktor mempengaruhi proses seleksi, termasuk karakteristik calon, preferensi pemilih, dan strategi partai politik. Salah satu aspek penting dari teori seleksi kandidat caleg adalah bagaimana partai politik memilih calon untuk diusung dalam pemilihan umum. Sekian akan dilanjut oleh teman saya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data itu merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam konteks penelitian, studi, analisis kasus. Nah, teknik ini juga penting dalam proses penelitian karena kualitas data yang dikumpulkan akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil analisis yang dihasilkan. Teknik pengumpulan data ini sering digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, perilaku, keyakinan. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data-data dan membantu peneliti dalam mengeksplorasi gagasan yang muncul. Seperti yang kami teliti itu, kami bertemu dengan narasumber untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang mengenai bagaimana seleksi kandidat dari Partai Demokrat sendiri dalam pemilu 2024 yang akan datang. Nah, di sini penelitian ini kami itu menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan demi mencapai tujuan penelitian. Jadi wawancara ini menjadi dua jenis. Yang pertama itu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini memiliki pertanyaan dengan alternatif jawaban, sedangkan wawancara tidak terstruktur itu lebih bebas. Nah, penulis ini lebih memilih metode ini karena ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh itu lebih akurat. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan sebagai acuan. Di sini kami sebenarnya mewawancarai 4 narasumber, namun narasumber yang satu lagi tidak memberikan respon, mulai dari kami menghubungi pihak yang berhubungan sampai hingga pada saat ini. Jadi totalnya hanya ada 3 narasumber yang kami wawancarai. Yang pertama itu ada Bang Ishak Akbar Mustafa Tarigan yang di sini saya akan menjelaskan bab 4 isi dari pembahasan laporan kami. Yang pertama itu ada tahap sertifikasi ADART. Undang-undang mengamanatkan partai politik untuk membuat ADART guna mengatur mekanisme dari partai politik. Di dalam undang-undang ini mengatur terkait anggaran dasar partai politik. AD itu adalah peraturan dasar partai politik, anggaran rumah tangga partai politik. Selanjutnya, ART itu adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. AD dan ART ini dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik. Selanjutnya, problematika partai politik dalam ilmu hukum itu adalah dengan mengacu tataran hukum positif, menjawab pertanyaan dan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenangan atas pengujian ADART partai politik karena ADART ini bukanlah ranah kewenangan dari Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya disebutkan dengan UUMA yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung ini menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan pembentukannya tidak memenuhi kebutuhan yang berlaku. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung ini tidak hanya berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang saja, melainkan terhadap peraturan perundang-undangan lain, termasuk di bawah undang-undang, sehingga sepanjang hierarkinya lebih tinggi. Pada saat yang sama, ketentuan pasal 31 ayat 2 UUMA tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengujian material, namun juga melakukan pengujian formil yang menilai keabsahan prosedur pembentukan dan penerbitan suatu perundang-undangan di bawah undang-undang. Selanjutnya, tahap sertifikasi yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Medan ini dibuka untuk umum. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Ishak selaku Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan. Beliau menyatakan bahwa proses rekrutmen di Partai Demokrat ini tidak berdasarkan nepotisme dan kedekatan keluarga dan bersifat umum. Artinya semua masyarakat boleh mendaftar. Yang jelas masyarakat yang mendaftar itu harus nasionalis dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
dengan proses rekrutmen yang terbuka untuk umum dan membuka peluang bagi seluruh pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda untuk bergabung ke dalam kepengurusan ataupun mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif. Namun harus diperhatikan lagi adalah stabilitas kader yang dapat menunjang peningkatan perolehan suara Partai Demokrat. Dengan tahap sertifikasi yang terbuka akan memudahkan partai untuk memilih kader-kader yang lebih berkualitas melalui tahapan. Dalam tahapan sertifikasi ini, DPC Partai Demokrat Kota Medan memiliki kriteria tertentu dalam pemilihan kader dan non-kader yang calon pengurus internal partai. Hal ini sesuai dengan dimensi sertifikasi yang terdapat dalam teori rekrutmen oleh politik Pipanoris, bahwa dalam proses rekrutmen partai politik biasanya memberikan kriteria tertentu untuk memperoleh kader yang berkualitas. Peraturan keanggotaan dan kaderisasi Partai Demokrat diatur secara tertulis dalam ADART partai. Kaderisasi merupakan salah satu modal penting dalam melaksanakan pengorganisasian partai politik. Sistem kaderisasi ini yang dilaksanakan dengan baik bisa menghasilkan kader yang memiliki loyalitas pada organisasi. Sesudah melalui tahap sertifikasi itu, selanjutnya ada tahap nominasi, yang dimana tahapan penetapan kader ini bisa dijadikan pengurus internal partai. Mereka biasanya mempertimbangkan rekaman jejaknya untuk melihat apakah pernah melakukan sesuatu yang dapat merusak nama baik partai. Selanjutnya, aspek jabatan apa yang pernah dia duduki, dan masih banyak yang lainnya. Anggota partai itu terbagi menjadi dua, yaitu anggota partai biasa dan kader, yang merupakan individu. Anggota merupakan individu yang tidak berada pada struktur internal partai politik, tetapi menganut ideologi partai, yang kemudian yang akan menjadi kader. Sementara kader merupakan individu yang memiliki loyalitas kapasitas serta dedikasi terhadap partai politik dengan tujuan agar individu tersebut dapat mengasihi jabatan struktur kepengurusan internal partai serta mengembangkan dan memperjuangkan ideologi partai. Setelah melakukan perekrutan anggota baru, Partai Demokrat ini mendahulukan pendidikan politik bagi seluruh anggota yang baru bergabung, sebagaimana pemenuhan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan partai politik. Tetapi Partai Demokrat pastinya itu mengutamakan kader-kadernya, yang biasanya 60% itu dari kader dan 40% itu dari masyarakat umum. Karena kader itu diyakini sudah lebih memahami visi misi partainya. Dalam perkembangan partai politik pada saat ini telah membuka peluang bagi non-kader untuk menjadi pengurus internal partai. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa selanjutnya, tahap sertifikasi yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Medan ini dibuka untuk umum. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Ishak selaku Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan. Beliau menyatakan bahwa proses rekrutmen di Partai Demokrat ini tidak berdasarkan nepotisme dan kedekatan keluarga dan bersifat umum. Artinya semua masyarakat boleh mendaftar. Yang jelas masyarakat yang mendaftar itu harus nasionalis dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dengan proses rekrutmen yang terbuka untuk umum dan membuka peluang bagi seluruh pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda untuk bergabung ke dalam kepengurusan ataupun mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif. Namun harus diperhatikan lagi adalah stabilitas kader yang dapat menunjang peningkatan perolehan suara Partai Demokrat. Dengan tahap sertifikasi yang terbuka akan memudahkan partai untuk memilih kader-kader yang lebih berkualitas melalui tahapan. Dalam tahapan sertifikasi ini, DPC Partai Demokrat Kota Medan memiliki kriteria tertentu dalam pemilihan kader dan non-kader yang calon pengurus internal partai. Hal ini sesuai dengan dimensi sertifikasi yang terdapat dalam teori rekrutmen oleh politik Pipanoris, bahwa dalam proses rekrutmen partai politik biasanya memberikan kriteria tertentu untuk memperoleh kader yang berkualitas.
Peraturan keanggotaan dan kaderisasi Partai Demokrat diatur secara tertulis dalam ADART partai. Kaderisasi merupakan salah satu modal penting dalam melaksanakan pengorganisasian partai politik. Sistem kaderisasi ini yang dilaksanakan dengan baik bisa menghasilkan kader yang memiliki loyalitas pada organisasi. Sesudah melalui tahap sertifikasi itu, selanjutnya ada tahap nominasi, yang dimana tahapan penetapan kader ini bisa dijadikan pengurus internal partai. Mereka biasanya mempertimbangkan rekaman jejaknya untuk melihat apakah pernah melakukan sesuatu yang dapat merusak nama baik partai. Selanjutnya, aspek jabatan apa yang pernah dia duduki, dan masih banyak yang lainnya. Anggota partai itu terbagi menjadi dua, yaitu anggota partai biasa dan kader, yang merupakan individu. Anggota merupakan individu yang tidak berada pada struktur internal partai politik, tetapi menganut ideologi partai, yang kemudian yang akan menjadi kader. Sementara kader merupakan individu yang memiliki loyalitas kapasitas serta dedikasi terhadap partai politik dengan tujuan agar individu tersebut dapat mengasihi jabatan struktur kepengurusan internal partai serta mengembangkan dan memperjuangkan ideologi partai. Setelah melakukan perekrutan anggota baru, Partai Demokrat ini mendahulukan pendidikan politik bagi seluruh anggota yang baru bergabung, sebagaimana pemenuhan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan partai politik. Tetapi Partai Demokrat pastinya itu mengutamakan kader-kadernya, yang biasanya 60% itu dari kader dan 40% itu dari masyarakat umum. Karena kader itu diyakini sudah lebih memahami visi misi partainya. Partai Demokrat Kota Medan ini membuka peluang bagi non-kader untuk menjadi pengurus internal, dengan syarat bahwa non-kader tersebut mampu berkontribusi lebih kepada partai politik dengan cara meningkatkan kualitas dan citra partai politik. Untuk berkas dokumennya sendiri, seperti biasanya ada SKCK, surat berkas ke pengadilan, KTP, KTA, surat domisili, usia minimal 21 tahun. Untuk penyandang disabilitas sendiri, Partai Demokrat itu tidak mempermasalahkannya. Selanjutnya, untuk ujian juga Partai Demokrat tidak ada. Tetapi ada penilaian interview yang nantinya akan disurvei, yang dimana non-kader ini apakah layak untuk bergabung dengan cara melihat apakah dia seorang tokoh masyarakat ataukah dia seorang pengusaha. Faktor kepemimpinan dan kemampuan komunikasi calon kandidat ini juga sangat mempengaruhi keputusan Partai Demokrat, yang dimana partai cenderung mencari pemimpin yang mampu memberikan visi yang jelas, menginspirasi dukungan, dan berkomunikasi efektif dengan pemilih. Kepemimpinan yang kuat dan kemampuan komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan daya tarik suatu kandidat di mata partai dan pemilih untuk memperkuat peluangnya dalam mendapatkan dukungan penuh. Selanjutnya, dominansi pengurus Partai Demokrat ini dalam proses rekrutmen dapat dilihat dari campur tangan para pengurus partai sebelumnya dalam mengusulkan nama kader yang akan menjadi pengurus internal selanjutnya. Artinya pengurus berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan kader potensial dalam posisi kepengurusan struktural yang internal. Upaya tersebut dilakukan agar sirkulasi tonggak kepengurusan berjalan dengan baik serta sesuai dengan arahan visi dan misi Partai Demokrat terstruktur. Untuk non-kader, Partai Demokrat ini lebih mengarah untuk kaderisasi terlebih dahulu agar mereka memahami dengan baik ideologi partai. Selanjutnya, habis tahap nominasi itu ada tahap seleksi, yang dimana proses seleksi ini kandidat yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu sebagai proses rekrutmen suatu sesuai dengan mempertimbangkan kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh partai. Proses seleksi ini sangat penting melihat fungsi pada partai, salah satunya untuk membuktikan adanya sistem perekrutan atau seleksi yang dilakukan oleh partai secara lebih modern. Pertama, tahap yang persiapan yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat adalah kegiatan untuk menjaring dan menyaring kandidat.
Ini dibentuk oleh tim sukses, diantaranya menjaring kandidat dan internal maupun eksternal partai atas dasar usulan dari bawah. Selanjutnya menyusun kriteria kandidat, terutama sisi kompetensi dan keahlian kandidat, serta menentukan perbandingan pembagian calon kandidat internal dan eksternal. Tim seleksi ini juga menentukan syarat-syarat calon yang objektif. Yang kedua itu ada penjajakan yang dimulai oleh tim open recruitment. Bakal calon itu kemudian memberikan formulir pendaftaran yang diajukan untuk dapat menerima kembali formulir tersebut untuk direkap dan di-recheck sebelum diserahkan kepada Ketua DPC Partai Demokrat. Yang ketiga, interview yang dilakukan oleh tim seleksi untuk menimbang kualitas dan kapasitas dari kandidat. Yang keempat itu ketokohan yang dilihat dari dorongan tokoh masyarakat untuk mengusul kandidat. Pertimbangan dari tokoh masyarakat juga berkontribusi dalam mengusulkan 50% kandidat untuk melihat sejauh mana pengaruh yang didapatkan suara yang signifikan dalam perolehan suara dan kepedulian terhadap Partai Demokrat. Yang kelima, tahap penelitian psikologi yang dimana lebih menekankan jiwa kandidat. Tim seleksi disebut sebagai gapteker yang artinya menyaring siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai kandidat untuk mempertahankan kelayakan tidaknya kandidat kepada calon kepala daerah termuda. Menunjukkan adanya beberapa faktor yang dilihat dari temuan data di lapangan. Yang pertama, modal sosial dan politik sering menjadi bahan pertimbangan kandidat untuk mengejar karir politiknya. Keberhasilan sebagai birokrat atau pengusaha memungkinkan kandidat dalam membangun jejaring menjadi modal sosial bagi kandidat untuk maju. Kedua, jejaring yang dimiliki dapat berubah jejaring bisnis, yang dimana berdasarkan jaringan kultural artinya memiliki kedekatan dengan tokoh mempengaruhi pada wilayah yang ia pimpin. Yang ketiga itu adalah kekayaan material dan keberhasilan finansial yang memungkinkan individu memilih fleksibilitasnya untuk mencari jabatan yang merupakan arena pencarian kekuasaan yang melibatkan transaksi politik uang baik antara kandidat ataupun kandidat dengan instruksi politik. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari Partai Demokrat ini adalah kami menganggap Partai Demokrat ini tidak demokratis karena dalam persyaratan sebagai calon legislatif untuk mencabut nomor itu masih adanya sistem kontribusi dana. Jadi hal ini justru dianggap sebagai hambatan finansial yang tinggi yang dapat membatasi partisipasi masyarakat yang mungkin memiliki kualifikasi dan ide-ide yang baik. Namun mereka terkendala secara ekonomi karena seseorang yang memiliki finansial yang tinggi. Sehingga sementara mereka menyuarakan prinsip demokrasi dengan membuka pintu, namun syarat finansial tersebut dapat menimbulkan pandangan bahwa akses demokrasi sebenarnya dibatasi oleh faktor keuangan atau faktor finansial. Terus selanjutnya ada saran dari kami itu sebaiknya Partai Demokrat ini lebih demokratis lah dalam melakukan proses penyeleksi agar mereka yang menyuarakan suara rakyat dan memiliki ide-ide yang tinggi tidak terbatas oleh mereka yang tidak memiliki ide dan hanya karena dibatasi oleh uang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.